Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Walhamdulillahilladzi qala fil Qur'ani wa laysa adh-dhakaru kal unsa. Wassalatu wassalamu ala khairil bashar nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Mukarram Bapak Kiai Ali Mahdi hafizahullah taala, Mudirul Ma'had, yang kami hormati guru kita dalam masalah kesehatan ya, yaitu adalah Apoteker Lukman Supriyanto, Sarjana Farmasi, Magister Hukum Kesehatan. Kemudian juga tim yang ikut hadir. Kemudian juga yang kami hormati teman-teman dari unsur Ustadz, ada Ustadz Anam juga dan yang lainnya, juga para santri yang kami selalu banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semua hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pagi ini bersama saya, kita akan bersama membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Seperti apa nanti kita bisa belajar dalam. Namun lebih afdal sebelum acara dimulai, kita berikan waktu yang terbaik, waktu yang terindah, waktu yang tertepat untuk mudir kita memberikan sepatah dua patah kata, memberikan muqaddimahnya kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal ya Ustadz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ahfad hafizahullah ta'ala selaku Kepsek Usto. Yang kami hormati pula Bapak Apoteker Lukman Supriyanto, Sarjana Farmasi, Magister Hukum Kesehatan. Betul, Ustaz? Panjang sekali. Bacanya betul? Betul. Iya. Yang kami hormati pula Bapak Gading, Masya Allah. Barakallahu fiik, sudah berkenan hadir. Dan yang kami cintai, santri-santri, baik dari tingkat usto maupun tingkat ulia, yang semoga senantiasa sehat dan rajin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama Bapak Lukman membahas terkait kesehatan reproduksi remaja. Ini adalah pembahasan yang sangat penting, terutama kita tinggal di mana? Di pondok. Biasanya anak pondok itu penyakitnya apa? Biasanya penyakitnya apa? Gatel. Maka dengan diadakannya acara ini, harapannya kita bisa mengantisipasi. Kalaupun sudah terjadi, kita bisa mengobati. Kalaupun sudah bisa pasti terjadi, kita bisa mengurangi. Karena kita tahu bahwasannya kesehatan ini penting sekali dalam Islam. Kalau seandainya kita pengen beribadah, tapi kita sakit, bisa nggak ibadah? Nggak bisa. Kalau kita ingin menghafal Al-Quran sehari satu halaman, tapi ternyata malam-malamnya kita sakit, nggak bisa. Jadi ini menunjukkan akan betapa pentingnya kesehatan. Makanya tiap pagi, tiap sore, apa doa kita? Apa doa kita tiap pagi, tiap sore? Allahumma afini
fi badani, Allahumma afini fi sam'i, dan seterusnya. Maka ini menunjukkan akan pentingnya kesehatan. Ini saja dari saya. Saya mohon tolong santri baik tingkat wusta, tingkat ulia disimak dengan baik-baik. Nanti kalau seandainya ada yang belum paham, tolong ditanyakan. Dan kalau sudah dapat ilmunya, tolong diamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali Mahdi, Magister Hukum, yang telah memberikan arahan kepada kita, memberikan gambaran tentang pentingnya mengetahui ilmu tentang kesehatan, sebagaimana sering kita minta agar diberikan afiah, baik penglihatan, pendengaran, maupun segala yang berkaitan dengan kita. Inilah sesi yang kita tunggu-tunggu, sesi yang kita nanti-nanti, sesi yang kita penasaran, pengen tahu, kepo gitu ya. Langsung saja kita panggil pemateri kesayangan kita, yaitu adalah Apoteker Lukman Supriyanto, Sarjana Farmasi, Magister Hukum Kesehatan. Kepada beliau dipersilahkan. Fleksibel ya, boleh duduk, boleh berdiri. Gitu, ya. Bismillah, ini sudah diserahkan ke saya, Ustadz Afad. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sini aja, nanti kan apa acara. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Ali Mahdi. Sehat Ustadz J? Alhamdulillah, barakallah. Ustadz Afad yang sudah berkenan mengundang Ana hari ini untuk bisa hadir di antara anak-anakku sekalian. Kemudian ada Ustadz Anam dan juga segenap Ustadz yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Barakallahu fikum. Kemudian anak-anakku, saya panggil anak-anakku ya, karena saya seusia Bapak Antum sebenarnya ya, usianya ya. Oke, anak-anakku hari ini sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Boleh saya tanya semangat pagi, nanti teman-teman jawab antusias gitu ya. Ya, semangat pagi. Antusias. Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya semangatnya masih pagi, jadi harus antusias ya. Di sini Ustadz Afad, Ustadz Ali dan juga tim dari Ibnu Abbas sudah alhamdulillah meluangkan waktu hari ini. Alhamdulillah juga saya pas ada waktu luang hari ini. Jadi memang sebenarnya kesempatannya langka sekali. Jadi teman-teman, anak-anakku semuanya diharapkan untuk memanfaatkan acara hari ini dengan sebaik-baiknya. Begitu ya, setuju ya? Setuju. Nanti anak juga ada hadiah ya buat teman-teman atau anak-anakku yang bisa menjawab pertanyaan dari anak nanti. Ya, setelah saya kasih materi. Oke. Oh boleh ya, Ustadz Afad boleh ikut jawab ya. Boleh ikut jawab. Tadi Ustadz Ali sudah sedikit membuka tentang pertanyaan yang khusus ya, spesifik Ustadz ya. Kita biasanya cobaan itu ya, cobaan Ustadz ya. Cobaannya apa sih di pesantren itu gitu ya. Nah sakitnya pasti gatal gitu ya. Tapi hari ini sebenarnya saya ingin membahas tentang reproduksi. Reproduksi itu apa, nanti kita belajar bareng-bareng di sana ya, tentang remaja. Tapi saya tidak menutup jika anak-anakku, teman-teman sekalian akan bertanya apapun ya tentang masalah-masalah kesehatan yang teman-teman alami misalkan, atau di keluarganya juga gitu ya, boleh. Semampu anak untuk menjawab, insya Allah anak jawab ya. Sebatas ilmu yang anak miliki, insya Allah akan anak jawab sesuai dengan referensi ataupun ilmu yang pernah saya dapatkan. Begitu ya Ustaz, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut Ustaz. Slide. Ya, biar fotonya nggak ini terus ya. Baik, nanti bisa boleh dicatat anak-anakku kalau misalkan sekiranya mau mencatat ya. Kalau tidak, kalau yang biasanya kalau saya melihat klasifikasi remaja itu berbeda-beda untuk setiap masing-masing individu. Ada yang harus dicatat, kemudian dia harus membacanya, baru dia hafal begitu Ustaz. Ada yang seperti itu. Setelah saya perhatikan itu ya. Ada juga yang dia itu tipenya mendengarkan.
mendengarkan kemudian masuk ke memori, kemudian ketika dia ditanya dia masih ingat. Ada yang seperti itu ya, dan itu beragam. Dan sebenarnya teman-teman semua anak-anak kita di sini itu masih dalam kategori remaja, Ustaz. Ya, remaja itu kalau dari sistem otaknya itu dalam fase golden age, ya. Jadi masa-masa keemasan, ya, masa-masa keemasan nih teman-teman sekalian. Makanya Allah kasih anugerah dalam masa keemasan ini apa? Gampang menghafal, kemudian gampang mengingat. Makanya difokuskan untuk menghafal Al-Quran itu masih bagus di golden age, di usia-usia sekian, ya. Kemudian mengenal orang sampai misalkan ada yang menyakiti itu biasanya di usia-usia segini itu masih ingat, akan terbawa sampai tua nanti, karena itu masa spons itu tahu ya, spons itu bahasa Inggris ya. Kalau Ustaz Ahfad itu jagonya bahasa Arab ya, kalau saya sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris lah gitu ya, bahasa Arabnya belum bisa apa-apa gitu ya. Makanya kalau Ustaz ngomong sama Ustaz Halim Mahdi gitu ya, bahasa Arab itu saya cuma bisa bengong gitu ya. Nah, spons itu tahu ya, SpongeBob itu ya. Nah, spons itu menyerap, punya daya serap suatu bahan yang bisa menyerap. Nah, teman-teman ini kategori spons ya, seperti spons otaknya saat ini. Ya, jadi gampang sekali mengambil sesuatu, gampang sekali mengingat sesuatu. Makanya dimanfaatkan dengan baik. Makanya di pesantren Ibnu Abbas ini Masya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, membimbing teman-teman ini ke dalam sebuah proses ya, proses religius yang baik dengan menghafal Al-Quran, memberikan kajian-kajian fikih, kajian-kajian akidah akhlak, dengan maksud apa? Agar teman-teman tuh mengingat apa-apa syariat Allah yang sudah diturunkan melalui Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada generasi-generasi seperti teman-teman ini. Begitu ya. Nah, kemudian nanti Ustadz Ahfad juga proaktif untuk bertanya nih Ustadz ya. Kalau biasanya kalau peserta, kalau saya nih acaranya sebenarnya bukan seminar-seminar juga ya, ini seperti penyuluhan gitu ya. Nah, seperti penyuluhan. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan dari teman-teman itu mau bertanya, pertanyaannya tidak begitu banyak, nanti dari Ustadz bisa membimbing untuk bertanya gitu. Nah, sebelumnya saya sudah dikenalkan tadi ya sama Ustadz Ahfad ya. Nama saya Lukman ya, bisa panggil aja Pak Lukman gitu ya. Tapi kalau di luar saya banyak dipanggil Apoteker Lukman gitu ya. Ada yang sudah tahu apoteker belum? Belum begitu banyak ya. Ya karena memang apoteker itu tenaga kesehatan, sama seperti dokter, sama seperti perawat, sama seperti bidan, masuk dalam kategori tenaga kesehatan Indonesia. Tapi tempat prakteknya di mana? Di apotik ya, di apotik. Nah, apotik itu apakah hanya ada di sepanjang jalan yang kita temui itu? Tidak. Apotik ada yang di dalam rumah sakit ya. Ya, ada di klinik. Begitu ya. Nah, jadi apotik itu tidak hanya yang ada di jalan-jalan saja, tapi ada di dalam rumah sakit dan juga di dalam klinik dan juga di dalam puskesmas. Kalau yang pernah ke puskesmas, begitu ya. Nanti akan ketemu dengan apoteker. Begitu kalau teman-teman ke apotik atau ke rumah sakit atau tempat yang lain. Kalau saya setiap hari saya praktek di apotik Kayu Geritan. Ada yang rumahnya Kayu Geritan di sini? Karanganyar ada? Karanganyar ada? Kecamatan Kayu Geritan itu di Kecamatan Karanganyar, Ustaz. Nggak ada ya? Kajen ya, paling ya. Karanganyar, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen itu sebelahan. Nah, Ana prakteknya di apotik Kayu Geritan. Tapi Ana juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Ya, di UMPP jurusan farmasi. Makanya tadi gelarnya sarjana farmasi. Gitu ya. Di Universitas Pekalongan juga ada mengajar ya, di Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan. Kalau orang-orang Pekalongan sudah tidak asing ya dengan nama-nama universitas yang ada di Pekalongan ya. Nah, siapa tahu nanti teman-teman ada yang pengen jadi apoteker seperti saya. Ya, Ana doakan nanti mudah-mudahan ada apoteker-apoteker yang cinta sunnah gitu ya. Masya Allah, itu sekalian kita praktek, itu ada hal-hal luar biasa yang bisa kita lakukan, yaitu berdakwah ya, berdakwah sambil praktek. Itu yang insya Allah saya lakukan sampai saat ini untuk mengajari pasien-pasien kita akan pentingnya ilmu tauhid ya. Banyak sekali pasien-pasien atau masyarakat itu mereka menganggap bahwa kesembuhan mereka tuh berasal dari obat itu saat ya. Saya minum obat ini sembuh, kalau saya tidak minum obat ini tidak sembuh begitu ya. Itu sebenarnya sangat berbahaya ya. Nah, tugas kita teman-teman yang sudah belajar sunnah untuk mengingatkan kepada
pasien. Setiap pasien ya, kalau yang mau minum obat, kita kasih pengertian bahwa Bu, Pak, Mas, Mbak, ya bahwa obat ini hanya sebagai wasilah ya, sebagai perantara saja. Kesembuhan mutlak Allah yang berikan. Nggak perlu obat yang mahal. Kadang ada ya, pasien itu masyarakat yang saya minta obat yang mahal. Kalau nggak mahal nggak sembuh. Gitu. Nah, itu tugas kita itu untuk memberikan pengertian dengan pelan-pelan begitu ya pada mereka bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah. Nggak harus obat yang mahal pun, obat murah saja. Kalau Allah sudah ridho, sudah berikan izin untuk sembuh, insya Allah sembuh ya. Itu tugasnya seperti itu. Jadi teman-teman tuh nanti mau jadi apa aja silahkan. Mau jadi pedagang silahkan, mau jadi dokter silahkan ya. Tapi ada kegiatan dakwah di situ yang bisa kita lakukan. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita hari ini akan bahas kesehatan reproduksi. Materi tidak begitu banyak yang saya sampaikan, nanti kita diskusi gitu ya Ustadz Ahfad ya. Ini moderatornya Ustadz Ahfad di sini ya. Ustadz Ahfad ini punya channel YouTube ya teman-teman ya. Nah nanti punya acara podcast juga, kemudian acara-acara streaming seperti ini juga. Doakan followersnya banyak ya, karena Ustadz Ahfad ini di YouTube-nya beliau ini dakwahnya luar biasa ya. Semoga dengan dakwah yang beliau berikan lewat media sosial bisa kena ya ke orang yang melihat, walaupun yang diklik masih yang short gitu ya Ustaz ya. Ya yang short ini biasanya yang lebih kena. Ini ya teman-teman ya, sudah kenal ya? Sudah kenal. Nanti kalau misalkan kok pengen tahu nomor WA saya gitu ya, bisa minta Ustadz Ahfad, monggo silahkan itu. Atau kalau misalkan ada yang tertarik, saya mau belajar tentang apotik, apa sih apotik gitu ya, nanti bisa ketemu sama saya. Ya, ini apalagi teman-teman ada yang sudah SMA ya Ustadz ya. Ada SMA ini biasanya sudah punya gambaran mau kemana nih setelah SMA begitu ya. Ini suara kipas atau hujan Ustaz? Suara dua-duanya. Oh hujan juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa berdoa ya teman-teman ya ketika hujan ya. Oke lanjut Ustaz, lanjut slide. Siapa? Nah Mas ya. Oke, kesehatan reproduksi ini sedikit aja. Teman-teman boleh catat, boleh tidak, boleh dengarkan. Kesehatan reproduksi itu yaitu kesehatan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran dan sistem reproduksi. Teman-teman ada yang tahu reproduksi itu di bagian tubuh kita sebelah mana? Ya. Sebelah? Siapa? Oh, kirain tunjuk jari itu mau jawab ya. Ternyata mau ke belakang. Oke. Siapa Mas? Tunjuk jari kemudian sebut nama. Selangkangan. Oke. Boleh masuk ya, tapi belum tepat ya. Oke, selangkangan masuk ya, masuk ke dalam reproduksi. Ada yang lain? Testis masuk, selangkangan masuk. Terus reproduksi itu ada di bagian pusar ke bawah ya. Di atas paha, antara paha dan pusar itu adalah sistem reproduksi. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut alat vital. Nah, itu alat vital. Kalau dalam saya biasanya ketika memberikan materi tentang kesehatan seperti ini, saya kasih masukan dulu ke teman-teman bahwa kadang ada organ-organ yang memang saya harus sebutkan namanya sesuai dengan ilmiah ya. Jadi tidak ada istilah tabu ketika kita mengangkat tentang bahasan kesehatan seperti ini. Ya, kalau alat vital laki-laki dalam bahasa medis atau kesehatan namanya penis ya, penis atau penis ya, Pak tahu ya, sudah tidak asing ya. Ya, kalau perempuan namanya vagina ya, vagina dengan penis. Nah, jadi jangan salah, laki-laki bukan vagina tapi laki-laki adalah penis, gitu ya. Itu adalah alat vital, begitu ya. Oke, nah dia dikatakan sehat itu apabila sejahtera fisik, mental dan sosial. Artinya manusia tersebut itu mampu dan mengetahui secara jelas ini alat vital saya dan fungsinya untuk apa. Begitu ya. Ya. Nanti kalau ditanya kamu kalau pipis, organ yang dipakai untuk pipis namanya apa? Kok nggak tahu gitu ya. Namanya jentik misalkan gitu ya. Lu kok pipis kok nganggo jentik? Artinya dia belum paham ini tentang ilmu reproduksi. Begitu ya. Nah, kadang ada Kak gitu ya, teman dengar ya? Suara saya masih dengar ya? Ya.
teman-teman, kita kan disyariatkan untuk menutupi daerah vital kita ya. Ya, karena memang disebut alat vital, itu alat yang sangat penting. Nah, itu memang harus disembunyikan. Pak, tapi saya pernah lihat orang di jalan itu yang mengeluarkan alat vitalnya, dipamer-pamerkan ya. Itu namanya kelainan. Nah, itu orangnya tidak normal, mengalami gangguan jiwa ya. Artinya dia tidak sehat secara reproduksi ya. Namanya kelainannya adalah ekshibionisme ya. Ekshibionisme. Ayo ya. Nanti keluar nih pertanyaan nih, ada hadiahnya ya. Ekshibionisme. Ya. Nah, itu kelainan yang dialami oleh sebagian orang di luar sana. Kita doakan semoga sembuh ya. Itu senang sekali kalau memamerkan alat vitalnya. Naudzubillah min dzalik ya. Lanjut slide. Mas ya. Nah, ini kategori remaja. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Oke, sudah Ustaz. Aman. Jadi teman-teman ini masuk dalam kategori remaja. Kalau saya ini sudah dewasa, Ustadz Afat ini sudah dewasa. Ya, teman-teman ini dari segi umur masuk dalam kategori remaja, yaitu peralihan dari anak-anak ke masa remaja. Jadi ya masih kadang ada yang nangis ya, ada yang aleman, ditinggal ibu, ditinggal wong tuane ya, diantar ke pondok ditinggal nangis ya. Nah, biasanya anak-anak remaja itu mengalami seperti itu. Nah, kemudian WHO. WHO ini singkatannya dari apa? World Health Organization. Ya. Nah, teman-teman ini walaupun di pondok itu tetap harus gaul ya. Gaul artinya tahu istilah-istilah yang ada di luar sana, yang ada di sekitar kita. Ya. WHO ini singkatannya apa? World Health Organization. Ya. Itu adalah organisasi kesehatan dunia. Gitu ya. Nah, WHO ini mengatakan bahwa remaja itu perkembangan dari saat munculnya seks sekunder hingga tercapainya maturasi seksual dan reproduksi. Suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa serta peralihan dari ketergantungan sosioekonomi menjadi mandiri. Biasanya kalau sudah remaja ini sudah mulai mandiri. Ciri-cirinya apa? Kadang sudah nggak mau diajak jalan-jalan sama orang tuanya ya. Ya, orang tuanya mau keluar, kalau masih anak-anak biasanya ngintil. Tahu ngintil ya? Nah, milunan, kelayu. Tapi kalau sudah masuk remaja, itu orang gelem melu biasa nih. Dijak yuk, tak ajak abah yuk, jalan-jalan yuk ke pasar misalnya, atau kemana gitu. Gitu ya. Dia sudah nyaman dengan dirinya sendiri. Berarti teman-teman kalau sudah mengalami itu, fase itu, teman-teman sudah masuk kategori remaja. Nah, di sana kok dikatakan ada seks sekunder, apakah remaja ini terus kemudian boleh melakukan seks? Bukan itu artinya. Ya. Seks ini artinya sebenarnya dari kata hubungan suami istri ya. Hubungan yang hanya boleh dilakukan oleh suami dan istri melalui akad pernikahan. Tapi seks sekunder ini adalah tanda-tanda khas pada remaja. Apa contohnya? Tunjuk jari. Siapa? Siapa? Contoh seks sekunder namanya Mas Ridho. Contohnya apa Mas Ridho? Tumbuh? Oke. Catat dapat hadiah Mas Ridho nanti ya. Nanti saya kasih hadiah dari Ustadz ya. Nanti dari Ana juga ada Ustadz. Nah, Mas Ridho rumahnya mana? Oh, dari Pemalang ya. Seks sekunder contoh khas, ciri khas adalah keluarnya jakun ya. Ini yang nampak ya Mas ya. Ini yang nampak. Kemudian yang nampak apa lagi? Munculnya kumis. Ya. Terus yang nampak apa lagi? Biasanya bulu ketiak. Jenggot. Ya. Terus kemudian apa? Yang di alat vital. Mulai tumbuh bulu halus rambut di sekitar alat vital. Nah, kalau teman-teman lihat, oh kok wis tukul ya. Berarti saya sudah remaja. Begitu ya. Seiring bertambahnya waktu akan semakin lebat, akan semakin
banyak. Nah, untuk perlakuan rambut di kelamin itu ya, itu nanti Ustadz Afat jagonya itu ya. Sunahnya diapakan itu sama Ustadz. Karena Anda nggak bicara masalah itu ya. Yang jelas ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki dan perempuan itu mulai tumbuhnya bulu-bulu di mana? Di sekitar alat kelamin. Kalau perempuan tumbuh jakun enggak? Enggak ya. Tadi jawabannya Mas Ridho dilengkapi, tumbuh jakun pada laki-laki. Begitu ya. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya, pertanyaan nanti ya. Lanjut slide. Nah, ini kategori usia berdasarkan pra-remaja, remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir. Teman-teman, ingat saya di usia berapa saat ini? Masukkan di dalam ini ya namanya apa namanya ini range ini ya. Nah, usia 10 sampai 13 tahun dia pra-remaja. Berarti belum remaja, dia persiapan mau masuk remaja. Biasanya masih aleman banget tuh pra-remaja ini ya. Nah, di remaja awal dari 13 sampai 15 setengah atau 16. 16 sampai 19 ini udah ada anak SMA ya. Anak-anak SMA ini sudah di remaja pertengahan. Kalau orang bilang namanya remaja tanggung. Bismillah, mudah-mudahan nggak mati lampu ya Ustaz ya. Ya, agar tersampaikan ini ya, biar nggak teriak-teriak. Nanti di usia 22 tahun ini sudah remaja akhir, sudah persiapan dewasa, biasanya mulai menikah nih di usia ini gitu ya. Nah, sudah usia 21 ke atas itu biasanya banyak yang sudah mulai menikah karena sudah dewasa. Nah, mengapa pendidikan reproduksi itu penting pada remaja? Yang pertama, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Betul ya? Teman-teman ini kalau belum dikasih tahu, itu nggak akan tahu bagaimana memperlakukan alat reproduksi kita. Gitu ya? Makanya di sini penting sekali ilmu tentang pentingnya reproduksi remaja diberikan untuk teman-teman. 2, dianggap tabunya pendidikan seksual sejak dini. Ada sebagian orang yang menganggap, orang tua yang menganggap, ojo ngomong bab kokui, orang api, saru gitu ya. Tiba-tiba anak-anaknya naudzubillah ya melakukan hubungan seks sebelum menikah. Gitu ya. Kemudian pendidikan agama yang tidak diberikan dengan baik tentang pentingnya menjaga reproduksi ini, akhirnya ya seperti itu. Banyaknya seks bebas yang dilakukan di luar sana. Banyak perempuan-perempuan remaja yang hamil duluan di luar nikah. Nah, itu bahaya-bahaya yang apa? Jika tidak segera diantisipasi dengan memberikan pentingnya kesehatan reproduksi ini, begitu ya. Yang ketiga, perubahan gaya hidup yang secara global saat ini. Kita bisa lihat, bisa kenal dengan ahwat, dengan lawan jenis di media sosial dengan mudahnya, ketemu di mana aja dengan mudahnya. Nah, itu bahaya sekali kalau teman-teman tidak di backing atau di backup tentang diberikan ilmu tentang kesehatan reproduksi. Lanjut slide, Mas. Nah, ini hanya sekedar untuk membedakan reproduksi laki-laki dan perempuan ya. Ini kan gambar ya, bukan asli ya. Ya. Nah, ini loh teman-teman, dari mulai apa namanya? Pusar ke bawah ya. Nah, ini alat vital. Nanti teman-teman, kalau nanti suatu saat saya pengen menjadi seorang perawat, saya pengen menjadi seorang dokter, saya pengen menjadi apoteker, ya yang dipelajari ini harus paham ini namanya apa ya. Nah, seperti yang bola itu ya. Nah, kayak bunder-bunder itu ya. Itu namanya testis ya. Tadi sudah ada kok teman-teman yang sudah tahu kok. Apalagi yang belajar biologi ya. Sudah di SMA sudah tahu itu namanya testis. Ya. Nah, ini skrotum. Skrotum itu yang membungkus testis ya. Nah, gitu ya. Nah, harus tahu itu namanya anus. Anus itu di belakang ya. Anus yang di belakang rektal, anus yang untuk BAB itu namanya anus, gitu ya. Nah, nanti di testis inilah ini sperma dibuat, sel sperma diproduksi namanya testis. Gitu ya. Testis nanti lewat namanya itu ya, vas deferens. Nah, gitu ya. Itu jalan keluar.
Nah, lah ini ureter. Ureter ini yang saluran yang mengeluarkan air kencing. Gitu ya. Jadi beda salurannya yang untuk mengeluarkan sel sperma ya, sperma itu kalau dalam bahasa Quran itu air mani ya Ustadz ya. Nah, air mani ya. Nah, itu salurannya beda untuk mengeluarkan kencing dengan sperma. Pabriknya saja beda gitu ya. Nah, kalau air kencing itu di ginjal ya, ada tempatnya sendiri untuk menampung. Nah, namanya urinary bladder. Itu urinary bladder ini di sini. Nah, ini ini tempat air kencing bermuara, air kencing terkumpul di situ. Letaknya ada di atas ini ya, alat vital. Jadi kalau mau kencing dipencet sakit ya. Nah, itu antum sedang memencet namanya urinary bladder. Itu air kencing di situ. Kalau sudah dikeluarkan itu mengempes, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi salurannya berbeda. Perempuan itu lebih, kalau laki-laki itu lebih kompleks, banyak sekali. Laki-laki itu lebih banyak organ-organnya daripada wanita. Wanita lebih sedikit, gitu ya. Kalau laki-laki kan menonjol, tahu ya bedanya alat vital laki-laki dan perempuan ya. Makanya ya orang tua pun harus belajar ilmu parenting. Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak kita yang masih kecil. Misalkan dia lihat lawan jenisnya gitu ya, kok dia nggak ada belalainya gitu ya. Nah, lihat punya adiknya, misalnya punya kakaknya gitu ya, punya mbaknya, kok mbak nggak ada belalainya ya bah gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua harus pandai menjawab begitu ya. Kalau biar bisa menjawab bagaimana? Ya dengan belajar, ya dengan mencari ilmu. Anak-anakku semua di sini kan nanti juga mau jadi bapak ya, calon bapak gitu ya, calon kepala rumah tangga, itu bakal suatu saat akan punya anak. Jadi harus paling tidak mengerti semua tentang itu. Slide Mas, lanjut. Nah, ini ya. Ini peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ada perubahan fisik anak-anak ke remaja. Contohnya apa? Kalau laki-laki apa ya pasti wet dream, kalau bahasa Inggrisnya wet dream, bahasa Arabnya apa Ustaz? Mimpi basah Ustaz. Nah ya, mimpi basah. Ngompol dengan mimpi basah sama atau tidak? Beda ya. Mimpi basah adalah proses keluarnya air mani pada laki-laki yang sudah masuk usia remaja, di mana pengeluaran secara mandiri tersebut ya. Jadi dia keluar sendiri, ya keluar sendiri itu karena sudah penuhnya tempat atau testis akan sperma. Jadi teman-teman kalau sudah remaja, ya itu sudah mulai diproduksi cairan sperma. Nanti kalau penuh, dia akan keluar sendiri melalui apa? Masya Allah, Allah sudah kasih, ya ada jalannya sendiri melalui mimpi basah. Nggak usah dikeluarkan sendiri, dosa besar gitu ya Ustaz ya. Ya, nanti Allah akan kasih siklus mimpi basah. Akan keluar hampir setiap 3 bulan. Kalau ritme normalnya setiap 3 bulan. Sorry, beda, setiap orang beda. Ya, ada yang 1 bulan sudah keluar, ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan. Tapi kematangan sel sperma setiap berapa minggu matangnya? 3 minggu. Setiap 3 minggu sel sperma matang. Artinya kalau sudah menikah, itu berhubungan suami istri, itu sel sperma sudah matang, sudah bisa membuahi sel telur yang dihasilkan oleh ibu. Makanya nanti terjadi kehamilan. Tapi kalau teman-teman jangan khawatir, akan keluar secara sendiri. Ya, secara alami. Begitu, udah silakan ditunggu aja gitu ya. Nggak usah wah mikir yang macam-macam gitu. Karena akan terus diproduksi setiap bulannya. Ketika sudah matangnya berapa minggu tadi? 3 minggu matang, keluar terus, gitu ya. Lewatnya mimpi basah. Kemudian suara sudah membesar, ya, bekui ya, tahu ya. Nah, kayak Ustadz Afat ini ya, Masya Allah. Pun sebagai penyiar radio bagus sekali ya suaranya ya. Nah, jadi suaranya bekui, jadi belum pecah kalau orang bilang, oh ini suaranya suara urung bekui rasa melu gitu ya. Nah, cilik rasa melu gitu ya. Nanti suara itu akan membesar, berubah.
Dari yang cempreng menjadi suara besar. Kemudian tumbuh. Nah, tadi tumbuh rambut di ketiak, atas bibir namanya kumis ya. Kemudian bawah bibir namanya janggut, dan di sekitar alat vital. Ini laki-laki. Kalau perempuan, apa namanya? Menstruasi. Jadi laki-laki 7 mimpi basah, perempuan nggak hanya perempuan yang menstruasi, laki-laki juga mengalami mimpi basah. Sama-sama dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Kalau laki-laki yang dikeluarkan adalah sel sperma, kalau perempuan dalam proses menstruasi yang dikeluarkan adalah sel telur, betul ya. Sel telur dikeluarkan, sel sperma dikeluarkan. Melalui menstruasi, laki-laki melalui apa tadi? Mimpi basah. Payudara dan pinggul membesar. Biasanya nanti perempuan sudah mulai ada muncul payudaranya. Ya, sudah membesar dadanya. Laki-laki enggak. Ini ya beda, gitu ya. Nah, itu memang diciptakan nanti untuk apa? Untuk menyusui, ya. Kemudian tumbuh rambut di sekitar ketiak, juga di sekitar alat vitalnya, sama. Lanjut, Mat, slide. Kemudian selain perubahan fisik, remaja ini mengalami perubahan apa namanya? Psikologis, mental. Psikologis itu mental, ya. Ada jiwa, ada raga. Ada fisik, ada apa? Mental, ya. Nah, perubahan psikologisnya yang pertama, remaja itu biasanya baper, tahu baper ya? Gampang nesu, mudah tersinggung. Nah, kemudian mudah marah. Ini memang sifatnya remaja. Jadi kita sebagai orang tua nih harus tahu, harus mengenal nih fase-fase anak kita. Begitu ya, jangan semua diberlakukan sama, nggak bisa. Bahkan kita sebagai orang tua itu paling tidak harus tahu bahwa fase anak kita nanti akan melalui sebuah fase namanya fase anal. Ya, fase anal tuh fase anak-anak ngomong jorok ya, ngomong saru. Gitu ya. Maunya apa namanya? Kalau ngomong selalu ada kata-kata ee-nya, tititnya gitu ya. Itu biasanya anak-anak tuh ada fase anal itu. Nanti kita sebagai orang tua nggak boleh memarahi atau jewer atau mukul, tidak boleh, karena memang dia akan ada di fase itu, gitu ya. Saya pernah gitu ya, kalau ada itu ya, apa ya, nyanyi apa, balonku tuh pasti ku ada 5 gitu ya. Kadang anak kecil tuh kayak gitu. Oh, ini fase anal nih gitu ya. Nah, tugas orang tua adalah membimbing, tidak boleh di muka umum misalkan. Monggo kalau mau di rumah. Nah, itu tugas kita nih Ustadz Afat sebagai orang tua gitu ya. Jadi saya dulu sebelum belajar ilmu parenting juga, tak marahi Ustaz, itu ya nggak boleh gitu ya. Tapi ternyata, semua anak mengalami ini, anak saya 4, ternyata semuanya sudah mengalami itu. Oh iya ya gitu ya. Nah tapi saya dulu beda, ketika saya ngomong jorok, saya ditampak sama orang tua saya, karena memang, dulu beda orang tua dulu sama sekarang. Nah ini teman-teman juga nanti akan jadi calon bapak ya, harus paham sampai yang segitu, karena itu semua akan dialami gitu ya. Irasional, pemikirannya tuh orang kakian mikir, ya, nekat. Anak remaja itu biasanya nekat. Irasional tuh orang mikir gitu ya, semuanya dilakukan tuh nggak mikir. Wes mbuh pikir keri gitu ya, pokoknya tak antemi, gue pikir keri gitu ya. Nah kemudian mudah stres, itu remaja. Makanya maaf ya, afwan, di luar itu banyak sekali berita-berita tentang maraknya aksi bundir atau suicide. Suicide itu bunuh diri ya, di kalangan remaja. Karena bedanya anak sekarang ini generasi, teman-teman ini generasi apa? Generasi strawberry ya. Katanya tuh generasi strawberry, artinya apa? Generasi strawberry itu pengertiannya adalah generasi yang melek teknologi canggih ya. Hidup di antara teknologi yang canggih tapi mentalnya rapuh. Itulah katanya gambaran tentang anak generasi sekarang itu, generasi strawberry gitu ya. Jadi anaknya tuh ini teknologinya canggih, karena memang mereka lahir di zaman serba teknologi, Ustaz. Cari informasi langsung ke Google, mudah sekali cari informasi. Zamannya Ustadz Afat, aduh ya. Zaman Ustadz Afat mungkin masih mudah, Ana ya yang zaman dulu. Kalau mau cari informasi itu harus ke Balai Litbang, ya. Kalau mau tentang riset ke Balai Riset dan seterusnya. Sekarang sudah mudah sekali didapatkan. Guru-guru satu-satu kalau mau cari ilmu-ilmu agama itu sudah ada sosial medianya, sudah sangat mudah.
gitu ya. Dulu saya ketika mau penelitian, ya saya harus cari buku, saat referensinya memang buku. Zaman sekarang internet sudah bisa dijadikan sebagai referensi, bahkan sudah masuk referensi ke tahap sekunder ya. Internet sudah bisa dijadikan, kalau teman-teman melakukan penelitian, internet sudah bisa jadi referensi sekunder. Kalau dulu hanya buku saja ya, primer, sekarang ada primer, sekunder, tersier. Tersier salah satunya adalah running tag, itu bisa jadi referensi sekarang Ustaz. Running tag bisa dijadikan sebagai referensi dalam kaidah penelitian kita gitu. Jadi tidak sulit. Makanya pendidikan S2 itu sekarang, dulu waktu saya referensinya minimal 40. Sekarang Ustadz mungkin kalau tesis nanti sudah tidak bisa lagi 40. Kalau misalkan saya jadi penguji, nggak mau saya ada tesis referensinya cuma 40, harus di atas 50 gitu Ustadz. Karena begitu dimudahkannya referensi-referensi saat ini yang didapatkan ya, primer kan tetap buku, sekunder, tersier, bahkan kata ahli pun bisa jadi kata ahli, maksudnya orang-orang ahli, expert, orang-orang besar yang mengatakan, mengeluarkan statement tertentu bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Oke, kemudian ingin mandiri, rendi-rendi karepe dhewe, apa meneh wis dikai motor gitu ya, wis nek libur cekeli motor esok bandang baline mbuh jam piro ya, urung maghrib ya. Nah, alhamdulillah itu biasanya seperti itu anak remaja tuh, keluar pagi pulang nggak tahu gitu ya. Nah, itu anak-anak remaja biasanya seperti itu. Ini kita insya Allah tidak ya, mudah-mudahan itu apa namanya gambaran-gambaran remaja di luar sana gitu ya. Anak-anaknya biasanya relatif ingin mandiri, kemana-mana tuh sendiri, nggak mau diantar orang tua lagi Ustaz. Pak tumbas opo yo dewe, mau kemana dewe, udah nggak mau lagi bareng orang tua ya. Kemudian ekspresif, pengen dilihat, pengen didengar ya, pengen menunjukkan ekspektasinya, pengen diakui gitu ya. Nah, caper, betul, caper akhirnya gitu ya, biar diperhatikan, dia buat wah macam-macam pola gitu ya, wah cah saiki polae gitu ya, kalau ada dengar-dengar seperti itu ya karena memang dialami oleh teman-teman. Makanya insya Allah teman-teman di Ponpes ini insya Allah selamat, mudah-mudahan Ustaz ya, mudah-mudahan selamat dari hal-hal yang buruk. Selalu ingin tahu, keponya tuh besar. Nah gitu ya, ini remaja. Nah ini tak kasih tahu sedikit tentang menstruasi. Bagaimanapun juga teman-teman ini kan nanti akan jadi calon bapak ya, punya istri. Nah kalau kita nggak tahu bagaimana apa yang dialami oleh istri kita kan sangat disayangkan gitu ya. Maning-maning ya, orang sholat maning-maning ya. Jengkelan maning tiap bulan, siklusnya kayak gitu Ustaz ya. Jadi wanita menstruasi juga biasanya ada masalah di psikologisnya, jengkelan ya, begitu ya. Nah, menstruasi ini apa? Kalau laki-laki kan tadi mimpi basah sudah kita bahas ya. Menstruasi adalah proses keluarnya dinding rahim yang disertai dengan perdarahan. Biasanya terjadi selama 3 sampai 7 hari. Normalnya siklus menstruasi terjadi setiap 28 sampai 36 hari. Jadi perempuan itu setiap bulan akan mengalami yang namanya proses menstruasi, keluar darah ya, atau haid kalau kita sebut. Sebenarnya ini darah apa yang keluar? Sama seperti laki-laki tadi. Kalau laki-laki sel sperma diproduksi, karena dia tidak digunakan Ustaz, dia akan keluar secara sendiri, terbuang secara sendiri. Ya. Lah mubadir enggak ya? Kalau remaja enggak mubadir Ustaz ya. Kamu kalau dewasa ya mubadir. Nah ini kalau menstruasi juga seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau menstruasi keluar darah selama 3 sampai 7 hari. Setiap wanita itu berbeda, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang sampai 8 hari. Itu proses keluarnya sel telur. Sel telur itu diproduksi juga setiap periode Ustaz. Sel telur pada wanita itu diproduksi terus. Sel telur yang diproduksi dia akan nempel di dinding rahim ya, di dinding rahim. Namanya apa? Uterus ya. Nah, nanti akan dinempel di dinding rahim. Karena itu perempuannya ini belum menikah, maka tidak ada sel sperma yang masuk ke rahimnya, otomatis akan keluar dengan sendirinya. Gitu ya, akan keluar. Nah, itu sel telur ini yang keluar itu biasanya yang tidak tersentuh sel sperma, tidak bertemu. Makanya dia akan keluar. Nah prosesnya ini keluar itu apa? Dari dinding rahim, keluar berupa darah. Karena proses tadinya dia nempel, keluarnya itu mengalami perlukaan, nanti darah segar pun ikut keluar. Makanya biasanya kalau orang menstruasi itu rasanya sakit banget. Ya gitu ya, bisa dipahami sampai sini ya.
Ya, lanjut slide. Oke, ini untuk perempuan enggak usah ya. Maksudnya apa yang harus dilakukan perempuan pada saat mereka menstruasi, gitu ya. Tapi kalau untuk mau dibaca silahkan, ya. Tapi enggak perlulah ya. Lanjut slide. Nah, ini ya tadi ya mimpi basah sudah ya. Keluarnya cairan sperma secara tidak disengaja ketika tidur. Saya punya anak laki-laki yang saat ini sudah SMA dan waktu pertama kali dia mimpi basah ya itu dia karena saya ajari dari awal nanti kakak, nah saya manggil kakak ya namanya Habibi, nanti kakak Habibi itu akan mengalami mimpi basah gitu ya. Mimpi basah itu seperti ini loh kak gitu. Jadi ketika Habibi ini suatu saat mengalami, dia sudah tidak malu lagi bilang ya Pak, saya sudah mimpi basah semalam, begitu ya. Oh begitu, rasanya gimana? Wah rasanya kok enak banget ya, gitu ya. Iya rasanya disertai dengan kenikmatan, mengeluarkan ini tuh rasanya kenikmatan, beda dengan kencing, beda ya. Kencing itu biasa aja, tapi pengeluaran sel sperma itu selalu disertai dengan rasa nikmat, begitu ya. Oh berarti saya kasih tahu, nah baru saya kasih tahu, berarti kakak ini sudah satu mandiri, sudah katanya dosanya sudah ditanggung sendiri gitu ya. Kalau sudah artinya sudah balik dan seterusnya. Sudah sholatnya harus dijaga, pahalanya nanti sudah ke kamu sendiri dan seterusnya ya. Itu yang bisa punya berbicara seperti itu kemenangan adalah Ustadz Ali Mahdi dan Ustadz Anam dan Ustadz Afat ya. Saya nggak bicara seperti itu di sini ya. Jadi paling tidak semua bebannya itu sudah dia tanggung sendiri. Gitu ya, paham ya sampai sini ya. Makanya teman-teman ini kalau SMP ada yang sudah mimpi basah, ada yang belum mimpi basah di sini? Coba. Enggak apa-apa, walaupun saya belum gitu ya. Waktu itu anak saya SMP kelas 1 ya. Di sini kan sudah SMP nih, berarti paling tidak hampir semuanya sudah. Nah, itu nanti mungkin Ustadz pun perlu memberikan materi bagaimana perlakuan terhadap ketika kita mimpi basah, apa yang harus kita lakukan, apakah boleh cuma wudhu saja, apakah memang harus mandi dan seterusnya ya. Karena kalau memang tidak diajari nanti biasanya kadang izin tertutup, ditutup-tutupi ya, akhirnya dia melanggar yang seharusnya syariat dia tahu dia tidak lakukan begitu ya. Makanya Ustadz juga harus proaktif mengangkat materi-materi seperti ini karena ini mulai dialami di teman-teman yang masih kelas 1 SMP ini gitu ya. Bahkan ada pernah survei kelas 2 SMP itu ada yang belum mimpi basah. Setiap orang berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada yang kelas 2 SMP baru mimpi basah. Itu berbeda-beda setiap anak ya. Nah, kita ke terakhir ya, bahasan terakhir yaitu seks pranikah. Nah, ini yang berbahaya sekali naudzubillah ya. Adalah hubungan seks yang dilakukan remaja sebelum menikah. Hal ini dapat berakibat hilangnya keperawanan atau keperjakaan, kemudian tertularnya IMS atau infeksi apa IMS itu? Menular seksual. Ya. Biasanya Allah tuh kata Ustadz itu setiap dosa besar ada tumbalnya gitu ya. Jadi seks belum nikah ini dosa besar. Setiap dosa besar itu pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, ada tumbalnya ya. Salah satunya Allah kasih apa? Kasih infeksi menular seksual. Penyakit-penyakit menular seksual yang diakibatkan oleh hubungan di luar nikah ya, atau seks pranikah. Penyakitnya luar biasa. Sekarang dulu tuh hanya AIDS ya. Tahu AIDS ya? AIDS itu penyakit yang hanya yang dialami oleh orang-orang yang banyak melakukan seks pranikah dan gonta-ganti pasangan. Penyakitnya ngeri banget. Ya, itu memang masa inkubasinya cukup lama. Masa inkubasi itu artinya kuman mulai berkembang. Inkubasi itu kuman mulai berkembang. Jadi HIV/AIDS itu masuk dalam kategori mikroorganisme dengan inkubasi long acting yang cukup lama. Ya sampai 10 tahun. Makanya ketika dia melakukan ora apa-apa kok gitu ya. Dia lakukan lagi dengan pasangan yang berbeda. Dilakukan terus. Ketika tahun ke-10 itu sudah mulai muncul ya, muncul borok-borok gitu ya, penyakit-penyakit kulit. Ya, kemudian biasanya AIDS itu udah otomatis sipilis gonore ya, yang kencing nanah tahu ya. Nah, kencingnya nanah teman-teman. Naudzubillah. Ya.
Saya banyak pasien di apotek itu ya, yang sudah datang dengan keluhan kencing nanah. Begitu ya. Ya ketika saya observasi, ketika saya tanya, ya nggak jauh-jauh dari kehidupan seperti itu. Ya, biasanya saya supir gitu ya. Istri saya jauh. Nah, akhirnya saya tidak bisa menahan nafsu saya dan seterusnya. Akhirnya penyakitnya seperti itu. Itu penyakitnya mengerikan sekali. Ada yang sampai membusuk, ya. Ada yang alat vitalnya harus dipotong karena membusuk. Bayangin, ya, alat vital ini kan kita gunakan untuk kencing, untuk pipis dan seterusnya ya. Kok wis ora duwe piye wis gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Itu mengerikan dari mulai nanah. Setelah nanah nanti akan bercampur dengan darah. Kadang pas orang-orang yang berpenyakit seperti itu tuh ditahan sendiri, malu, mau ke dokter malu, mau ke apotek malu gitu ya, ditahan sendiri sampai sudah tahap yang sangat parah, harus sudah diamputasi. Nah, amputasi biasanya kan sikil gitu ya, lah ini amputasi kok apa itu ya, manue gitu ya, aduh gitu ya, ini aset satu-satunya ya, udah nggak bisa diimplan lagi. Kalau jantung, ginjal, hati, hepar ya, itu bisa diimplan. Sekarang teman-teman kalau ada mengalami kerusakan hati, bisa implan, bisa beli hati. Hati implan itu satu hati aja biayanya 2 miliar. Satu hati. Ginjal itu hampir di atas 1 miliar. Ya. Tapi kalau penis ya, manuk wis ora iso diimplan ya. Wis ora disambung Pak anggo manuke sapa gitu ya. Gitu ya. Aduh gitu ya. Susah nggathok kene ora pas angel gitu ya. Nah, makanya sekarang maraknya implan ya, orang-orang yang punya duit itu ya. Makanya sekarang banyak orang yang terdesak karena ekonomi, sulit ekonomi, jual apa? Jual ginjal ya. Naudzubillah. Ginjal itu karena dia bisa dijual karena jumlahnya ada 2. Kalau hati cuma 1, jantung cuma 1. Jantung didol ya mati ya. Ya, kalau ginjal itu ada 2. Makanya sekarang marak sekali penjualan ginjal untuk hidup. Ginjal itu sekarang harganya 250 juta. Saya nggak ngajari teman-teman untuk jual ginjal enggak ya. Naudzubillah. Maksudnya bahkan bisa dijual dengan harga sampai 250 juta. Karena bisa dipakai lagi untuk orang lain, diimplan, disambung gitu ya. Nah, kalau manuk tadi yang angel nyambungnya gitu ya. Oke. Nah, itu ya. Lanjut ya. Nah, kemudian kalau seks pranikah bahayanya apa? Kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan di luar nikah. Teman-teman yang SMA ini pasti sudah belajar ilmu fikih bagaimana nasib anak yang lahir di luar nikah ya. Sudah ya. 1, dia tidak berhak tidak dinasabkan ke bapaknya, betul ya? Dia tidak berhak atas waris ya. Aduh, di dunia saja anaknya sudah kasihan nasibnya seperti itu. Ya, tidak dinasabkan bapaknya, binnya ibunya ya. Kemudian nanti sudah di masyarakat itu sudah aduh kasihan nasibnya. Tidak berhak waris orang tuanya. Cukup masih waktunya cukup Ustadz ya? Oh ya, 5 menit lagi ini kayaknya udah selesai Ustadz. Nah, ya, jadi efeknya apa? Hamil di luar nikah. Makanya banyak sekali kasus kejadian aborsi, ya. Abortus ya bahasa medisnya, kalau bahasa awamnya aborsi. Proses pembunuhan janin. Kalau saya bilang pembunuhan, ya. Karena dia sudah janin, sudah ada nyawanya, dibunuh teman-teman, dikeluarkan begitu ya, dengan obat, dengan tindakan dan seterusnya, dengan dipencet-pencet biar mati gitu ya janinnya ya. Naudzubillah, itu sudah banyak sekali di luaran sana. Makanya teman-teman di sini insya Allah semoga jadi orang yang selamat ya dari itu, amin gitu ya. Makanya ini saya kasih tahu teman-teman bahayanya ya. Nah, semoga di sini teman-teman bisa menahan nafsu dengan baik ya, nafsu syahwatnya dengan baik. Nah, kemudian ya, yang terpaksa harus dikawinkan. Saya punya teman dulu lulus SMP itu sudah dinikahkan. Mau enggak mau karena dia pacaran, kemudian pacarnya hamil ya. Naudzubillah, akhirnya lulus SMP. Bayangin, dari umur belum siap ya. Dari biologisnya juga belum siap, psikisnya, mentalnya belum siap. Bayangin, akhirnya apa? Waduh, kasihan banget lihat hidupnya ya. Semoga kita bisa terhindar dari hal-hal seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita hindari keadaan ini untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal bahaya tadi. 1, tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah ya. Nah, kalau misalkan nanti setelah nikah, monggo sak marme ya. Yang kedua,
memanfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya, dengan apa? Belajar ilmu agama ya. Kemudian untuk olahraga, banyak literasi, membaca buku. Perpustakaannya di sini insya Allah ya Ustadz ya, memadai Ustadz ya. Masya Allah ya. Ya belajar dulu bahasa Arab gitu ya. Nah nanti teman-teman habiskan waktu luang untuk belajar bahasa Arab. Nanti biar teman-teman bisa baca-baca buku di sini. Makanya kalau bisa jangan sering sendiri ya. Nah bahaya ini kalau sering sendiri. Maksudnya sendiri kalau dia beriktikaf monggo enggak masalah di masjid iktikaf. Tapi neneng kamar ngalamun gitu ya. Nah ini mending kita cari kegiatan. Begitu ya. Kalau iktikaf insya Allah disunahkan ya. Sendirian kemudian bermunajat menangis muhasabah dan seterusnya itu. Tapi kalau sendirian di kamar ngalamun dan seterusnya itu dihindari karena pasti setan itu banyak mengganggu ya. Nah kemudian hindari perbuatan yang akan menimbulkan dorongan seksual. Ya dengan tidak menjaga pandangan ini salah satunya ya akan menimbulkan sering lihat ahwat apalagi naudzubillah ya. Nah, banyak yang di jalan-jalan yang tidak menutup hijab itu tuh bisa mendorong dorongan seksual ini ya. Nah makanya kita disyariatkan untuk dingklok apa namanya? Mendudukkan kepala ini kan pandangannya. Nah, gitu ya. Last slide, Mas. Ini sudah nggak ada kan satu gambar ya, nggak perlu. Oh gitu ya. Oh ya. Nah, ini penyakit-penyakit menular seksual ini menular, teman-teman. Artinya bukan terus menular dari teman ke teman menular, enggak. Yang satunya nggak melakukan juga menular. Yang menular itu artinya jika ada salah satu orang yang sudah mempunyai penyakit ini, kemudian dia melakukan hubungan ya dengan orang yang sudah terinfeksi ini, dia akan otomatis terinfeksi ya. Ada HIV, Human Immunodeficiency Virus ya. Ini virus yang menyerang kekebalan tubuh. Makanya muncul di tahun ke-10. Sudah sakit-sakitan, keluar borok di sekujur tubuhnya ya. Boroknya mengerikan ya. Kemudian ada klamdia, kemudian gonore dan sifilis ini banyak sekali. Kencing nanah ini gonore dan sifilis. Ya. Kencingnya kok uyuh tapi nanah, bayangin. Ya. Itu ketika saya tanya, sakit gak Pak? Wah rasanya koyo diiris-iris gitu ya. Ketika dia mengeluarkan nanah itu, hasrat ingin kencingnya itu keluarnya nanah, rasanya luar biasa katanya. Seperti disiksa dan seterusnya seperti itu ya. Ya karena memang itu, wallahu alam itu mungkin siksaan di dunia ya Ustadz ya, seperti itu ya Ustadz ya. Nah kemudian ada herpes genital. Herpes genital tuh seperti jengger ayam ya, tahu jengger ayam tapi ada di kemaluan. Jadi kayak apa ya? Kayak borok tapi khusus di kemaluan. Di wanita juga ada. Jadi kayak beruntuk-beruntuk, bentuknya tuh kayak apa ya? Bunder-bunder gitu ya. Apa kayak buah anggur ya? Kayak buah anggur tapi kecil-kecil itu ada di kemaluan, tumbuh seperti itu. Namanya biasanya jengger ya. Jengger ayam. Itu tapi ada di alat-alat kelamin dan seterusnya. Lanjut. Nah, penyakit-penyakit tadi itu menular lewat apa? Hubungan seksual. Ya, disebut juga penderita atau kelamin. Masyarakat tuh biasanya orang itu mengalami penyakit kotor gitu ya. Nah, kemudian biasanya banyak nanti dihindari itu di masyarakat. Kemudian penderita laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Karena biasa sing nakal ya, sing akeh ya, wong lanang gitu ya. Wong lanang ki biasanya identik wong lanang ki luwih nakal daripada wong wadon kayak kowe satu. Bener satu. Kayak kowe satu. Ya, bukan kayak Ustadz, bukan kayak kowe, kayak kie itu kayak gitu ya. Nah, lanjut slide. Nah, ini ya, penyakitnya tertular karena apa? Gonta-ganti pasangan, ya, berhubungan intim dengan sesama jenis, naudzubillah. Ya, wah ini ternyata semua di kalangan ternyata ada Ustadz di semua institusi. Wah, aku itu pernah bahkan banyak ditemukan sampai di ponpes itu pun ada ya, muncul yang homoseksual ya, penyuka sesama jenis. Nah ini insya Allah mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal seperti ini. Itu bahayanya luar biasa ya. Itu melakukan hubungan tidak lazim, tidak antara laki dan perempuan, tapi laki-laki dan laki-laki. Nah lewatnya mana? Biasanya lewatnya rektal, lewat anus, lewat belakang. Ya, udu bolongannya kok tinggo gitu ya, bahasanya ya, naudzubillah gitu ya. Akhirnya apa? Ada penyakit yang sangat mengerikan. Nah, lanjut slide ya. Oke, ini jenis-jenis saja ya sama
virusnya nggak usah dipelajari ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat, saya pengen sekolah di kesehatan misalkan. Lanjut slide. Udah terakhir slide. Nah, Raja Singa tahu ya, Raja Singa itu nama lain dari kencing nanah ya. Kalau ada orang yang mengalami penyakitnya apa Raja Singa, ya bukan, wah hebat ya Raja Singa, bukan. Itu nama penyakit ya. Raja Singa itu kencing nanah, nama masyarakatnya adalah Raja Singa ya. Nggak tahu kok bisa Raja Singa itu gimana Ustaz itu ya. Terus AIDS ya, lanjut. Slide. Terus. Nah, ini hanya yang di bagian-bagian yang nampak, yang di genital ya, itu kencing apa sebenarnya ada, tapi alhamdulillah sudah dekat sama Ustadz Afat ya. Itu penyakit AIDS biasanya nanti munculnya seperti ini di usia penyakit mulai berkembang di 10 tahun. Nah, ini nanti seluruh tubuh ini. Ini bentuknya dalamnya itu pes itu nanah ya. Nanah dan darah itu seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Nah, gitu ya. Kalau orang sudah terinfeksi virus HIV, dia menikah, kemudian dia punya anak, otomatis anaknya ini dari ilmu yang sudah saya pelajari, anaknya ini otomatis terinfeksi HIV. Ya, makanya kasihan ya efeknya sampai ke anaknya. Jadi nanti ketika anaknya lahir sampai 10 tahun belum menunjukkan gejala-gejala, nanti di usia 10 tahun biasanya mulai muncul penyakit-penyakit. Ya, anaknya ternyata orang tuanya terinfeksi HIV AIDS. Makanya teman-teman ini kalau ada yang suka donor gitu ya, kalau di PMI nanti nggak langsung serta-merta donor darahnya itu langsung diberikan ke resipien lah, ke pasien, ke penerima donor, enggak, dicek dulu. Biasanya salah satunya adalah HIV, karena ini sangat berbahaya ya, HIV AIDS. Nanti kalau kok ternyata terinfeksi itu kan dihubungi pasiennya ya, nanti akan diberikan pengobatan gitu ya, agar tidak menularkan ke yang lain. Dan hepatitis gitu ya, biasanya HIV dan hepatitis itu penyakit hati ya. Penyakit hati bukan dalam arti kata Ustadz Afat, bukan ya, yang diajar Ustadz Afat enggak, tapi penyakit hati hepar gitu ya. Nah, tangannya nanti mulai membusuk, tangannya nanti bisa diamputasi dan seterusnya. Lidahnya mulai sering sariawan ya, bukan berarti yang sering sariawan itu ada terinfeksi ini, enggak gitu ya, belum tentu. Sariawan, udah aku sering sariawan, belai gagar enggak gitu ya. Sering sariawan banyak sekali faktor pencetus, misalnya orang tersebut kekurangan zat yang namanya vitamin C ya, kemudian dia kurang zat hijau daun, kurang suka sayur-sayuran gitu ya. Nah, itu biasanya, atau malnutrisi, makanannya yang masuk ke dalam tubuh ini tidak banyak unsur-unsur yang mengandung proteinnya, vitamin C-nya ya, kemudian vitamin B kompleks, biasanya akan mudah sariawan. Kemarin ada kajian itu ya, ada kajian di sini, orang sariawan saja udah pas antum Ustaz ya. Saya benar ya. Orang sariawan saja kita udah susah menelan gitu ya. Susah ngomong. Saya ngalami sendiri, sariawan saja 1 titik aja di gusi itu biasanya mungkin karena kecokot gitu ya, atau apalah, ada trauma atau benturan apa di gusi atau di lidah gitu ya. Sakitnya luar biasa. Itu nelan sampai, bahkan efeknya sampai ke radang tenggorokan ya, nelan sakit, makan aja nggak bisa, itu sariawan. Lah ini HIV AIDS, sariawan permanen sampai mati. Ya, di seluruh permukaan mukosa mulutnya. Mukosa itu yang banyu itu ya. Kalau ada selaput tubuh kok itu banyu ya, itu namanya mukosa ya, antara lain di mulut, kemudian kalau perempuan ada di alat vital perempuan ya. Nah, itu biasanya, atau di mata itu sariawannya di situ full, belentong-belentong sama luka seperti koreng. Wah, bayangin coba, naudzubillah min dzalik ya. Sudah, itu saja slide, lanjut. Ya, terima kasih. Sekian materi dari Ana hari ini, semoga bermanfaat ya. Jazakumullahu khairan katsira. Saya kembalikan ke Ustadz Ahmad ya. Monggo Ustadz. Iya. Iya, perlu diketahui disclaimer, video ini dibuat sebelum bulan puasa Ramadan. Jadi kalaupun nanti diupload di bulan Ramadan tidak ada yang seudon ya gitu. Baik teman-teman, Masya Allah materi yang luar biasa, materi yang jujur ketika saya umur SMA itu belum dapat kayak gini. Serius, makanya dari itu ini materi yang penting, materi yang perlu kita diskusikan juga setelah kita tadi mendapatkan pengantar yang cukup dalam ya dari Mas Lukman. Maka mari bersama-sama yang punya pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Dan insya Allah yang pengen konsultasi secara pribadi pun nanti insya Allah tertutup
Mas Lukman ada waktu insya Allah ya? Sebentar nggak apa-apa. Kalau mau konsultasi insya Allah juga boleh gitu ya. Ini kesempatan yang sangat berharga. Silakan, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Tidak hanya materi ini aja Ustadz ya, mau Iya. silakan yang lain bisa ya. Selama Ana bisa jawab, insya Allah Ana jawab. Iya, yang mungkin selama ini menjadi guna. Ustadz Ali, silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Lukman, hafizahullah. Saya dapati sebagian teman itu bisulnya itu beda-beda, Pak. Bisul Ustadz. Ada yang bisulnya itu sangat sakit sekali, bahkan nggak sembuh-sembuh. Tapi ada bisul yang sakitnya cuma sebentar, tiba-tiba langsung keluar matanya, tiba-tiba langsung hilang seperti itu. Itu untuk bisul yang sampai lama dan sakit banget itu sebenarnya gimana cara penanganannya, Pak? Jazakallah khairan. Langsung saya jawab atau bagaimana? Langsung aja Mas. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini momen langka ini ya. Ana ada di atas, Ustadz Ali di bawah gitu ya. Ini biasanya yang kajian ini Ustadz Ali yang di atas, Ana yang di bawah. Ini Masya Allah, Ana malu Ustadz ya sebenarnya Ustadz ya. Ini monggo Ustadz. Oh Masya Allah. Monggo. Oh, tafadhol monggo gitu ya. Oke. Begini Ustadz, ini sebenarnya materi atau pertanyaan yang sepele tapi dahsyat sekali sebenarnya pembahasannya Ustadz. Bisul. Nah, ini teman-teman hati-hati dengan bisul. Bisul itu ada beberapa kategori. Ada kategori ringan, wallahu alam ini ilmu yang Ana tahu ya Ustadz ya, maksudnya yang sebatas pengetahuan yang Ana tahu. Ustadz Afat, Ana temani di atas ini. Ya. Jadi bisul, wudun ya. Tahu ya teman-teman ya, Mas Adi tahu wudun? Ya, saya kenal sama Mas Adi nih, Mas Adi putranya Mas Ta'alimen ya. Ya. Wudun itu ada beberapa tahap atau fase Ustaz. Wudun yang biasa, wudun yang berbahaya. Wudun yang biasa adalah wudun yang tumon-tumon mendelus, disenggol sakit, awak loro kabeh, itu ya. Awake siji tapi loro kabeh. Ya, kadang hanya karena bisul yang secuil, segini bisulnya, gitu ya. Bisul itu sebenarnya apa? Proses peradangan. Sebenarnya terjadi proses peradangan dalam tubuh. Itu fisiologis normal sebenarnya orang bisulan itu ya. Itu salah satu penyakit yang nantinya akan sembuh ketika sudah mengempes sendiri. Satu sebenarnya dengan antibodi atau daya tahan tubuh kita melawan virus. Kadang bisul disebabkan juga oleh bakteri, oleh virus macam-macam Ustaz. Itu ketika dilawan oleh daya tahan tubuh kita itu akan sembuh sendirinya. Tapi setiap orang itu beragam, berbeda. Seperti yang Ustaz tadi katakan, ada yang lama, ada yang cuma 3 hari, ada yang besar, ada yang kecil. Itu beragam. Tapi ada bisul yang berbahaya. Salah satunya adalah bisul sebagai tanda adanya kanker Ustaz. Nah biasanya bisul ini muncul karena bisa jadi, dan sekarang tuh angka kejadiannya, prevalensinya sudah cukup tinggi. Kanker yang ditandai dengan munculnya bisul. Biasanya kanker mamae. Mama itu kan bahasa medisnya adalah payudara ya. Kanker itu kanker. Kanker payudara biasanya diawali dengan bisul. Benjolan di payudara ya, yang dari kecil, tadinya kecil aku paling kutil misal gitu ya. Paling mengko hilang gitu ya. Nah, ketika muncul kok tiap hari membesar sampai dia keluar, kemudian dia pecah. Nah, ternyata setelah di biopsi, pemeriksaan kanker itu namanya biopsi. Diambil sedikit organnya, diiris gitu ya. Kemudian diperiksa, ternyata ini adalah sel kanker yang sudah mengganas. Jadi di sini kita perlu ketahui juga, beruntunglah teman-teman kalau mau bisul 3 dino mari, 5 dino mari gitu ya. Bisul besar kecil itu tidak ada karakter khas tertentu Ustaz. Cuma beda orang saja ya. Bisa ada yang bisulnya kecil, bisulnya besar. Yang penting bisul itu sembuh dalam kurun waktu tertentu. Yang tidak sembuh adalah bisul sebagai tanda adanya kanker ya, atau tumor. Itu tumor itu biasanya juga diawali dari bisul, begitu Ustaz. Jadi pengobatannya ya sama. Pengobatannya tetap kebersihan diri, harus dijaga itu. Bisul itu biasanya kan karena semakin menjoto ya, tahu ya. Semakin gede gitu ya, lama-lama dia pecah. Kalau ada organ tubuh yang terbuka, entah itu karena sayatan, karena trauma atau jatuh ya, itu ada bagian tubuh yang terbuka, mudah sekali bakteri dan virus masuk. Makanya
kalau ada wudun yang sudah pecah gitu ya, itu sering dibersihkan dengan cairan-cairan antiseptik misalnya dengan Rivanol gitu ya. Atau kalau mau beli cairan infus namanya NaCl di apotek tuh ya, namanya natrium klorida NaCl, harganya paling 10.000 infus ya. Infus itu banyak dipakai untuk membersihkan luka. Nah, dengan perlakuan bisul itu sering dibersihkan, kemudian nanti disiram betadin, itu akan mempercepat penyembuhan daripada bisul yang dibiarkan ya terbuka, kemudian nanti bakteri masuk, virus masuk, malah dia akan lama sembuhnya. Jadi sebenarnya pengobatannya itu tergantung bagaimana perhatian kita terhadap bisul itu sendiri, Ustaz. Jangan sekali-kali mecah atau nyudat, tahu nyudat ya? Jangan sekali-kali nyudat apa itu namanya bisul dengan sesuatu yang kotor, dicuil misalkan ya. Apa namanya bar ngupil ya, bar ngupil nyuwil wudun gitu ya. Atau bar ngemek lemah, bar demo apa gitu ya. Harus cuci tangan, kemudian pakai alat yang benar-benar steril. Kalau orang zaman dulu biasanya dibakar. Kalau mau menyudat wudun itu awas mateng kayak wis kuning muntus-muntus wis ayu kayak gitu ya. Nah itu wudun apa itunya biasanya itu jarumnya kalau orang dulu dibakar. Kalau zaman sekarang kan cukup dipakai alkohol ya. Alkohol kan antiseptik, bisa membunuh virus dan bakteri. Baru teman-teman keluarkan. Tapi sebaiknya ya ke tenaga kesehatan saja ya, ke puskesmas. Jangan disudat sendiri begitu ya. Zaman dulu kan mungkin angkatannya Ustadz Afat atau Ustadz Ali, kalau mau lepas gigi dicantolin yang lawang gitu ya, lawangnya ya, untungnya sing oglek-oglek ditaleni, cantol ke lawang, lawangnya tarik, dorong gitu ya, wah untungnya ucol gitu ya. Nah, itu berbahayanya apa? Berbahayanya nanti bisa infeksi itu gitu ya. Sebaiknya ya secara SOP lah, prosedur ke puskesmas, ketemu dengan dokter gigi, dicabut secara prosedural seperti itu. Nah untuk bisul seperti itu, Ustaz. Jadi anak berikan sedikit pengertian bahwa tidak perlu khawatir untuk bisul. Tapi memang setiap orang beragam. Bisa jadi bisulnya semakin lama karena daya tahan tubuh manusia tersebut memang sedang tidak baik. Itu memang orangnya punya daya tahan tubuhnya buruk. Jadi sembuh tidak sembuhnya itu salah satu faktornya adalah bagaimana ketahanan daya tahan tubuh manusia itu sendiri di dalam tubuhnya. Semakin bagus, semakin baik, maka penyembuhan akan semakin terjadi lebih cepat. Dan perlakuan tadi ya, kalau ada yang terbuka, itu segera harus ditutup. Kalau ada yang jatuh, ada yang luka jatuh gitu ya, setelah dicuci, tutup kalau bisa. Ya, apalagi mau keluar keluar rumah gitu ya, harus segera ditutup agar bakteri sama kotoran yang di luar ini tidak masuk. Begitu, Ustaz? Oke, Mr. Rahman, I will to ask about information. This is facts or mythos. Orang yang bisul nggak boleh makan telur, betul Pak? Oke. I would like to answer this question in English or bahasa. Do you? Yes. Ini yang mulai hostnya ini gitu No ya. problem. Answer in Indonesian language. In Indonesia, in bahasa. Oke. Oke, thank you so much Ustadz for your question today. Jadi memang banyak sekali mitos-mitos yang muncul di masyarakat tentang bisul itu tidak boleh makan telur begitu ya. Begini Ustadz, yang perlu diketahui bahwa di dalam telur itu mengandung protein yang sangat tinggi. Tahu nggak sih efek samping protein itu apa? Protein itu efek sampingnya memang gatal Ustadz. Nah makanya sebenarnya kalau kita, bukan berarti kalau bisul harus menghindari protein itu, enggak. Protein juga akan dibutuhkan tubuh untuk metabolisme, untuk hidup. Tanpa protein kita bisa kekurangan protein. Akhirnya muncul penyakit yang lain karena adanya defisiensi protein atau kekurangan protein. Makanya protein tetap dimakan, dikonsumsi sesuai takarannya. Misalkan protein pada telur, proteinnya tinggi ada di mana sih? Ada di kuningnya, ya, ada di kuningnya. Jadi di kuning telur ini bisa dikurangi ketika bisulan makannya yang putihnya mungkin. Terus ikan itu kan proteinnya tinggi. Protein itu efeknya apa Ustadz? Efeknya kecerdasan otak loh Ustadz. Makanya kenapa orang Jepang itu ya kecerdasannya itu wah luar biasa tinggi. Karena di sana orangnya suka makan ikan. Orang Jepang itu makan ikan dinowengi pagi siang malam karena di sana produksi ikannya tinggi sekali. Makanya Jepang itu negara kecil tapi masuk kategori negara maju ya. Karena orangnya memang sudah cerdas-cerdas. Ingat pelajaran sejarah dulu ya. Yang dibom itu negara mana aja, kota apa aja di Jepang itu yang dibom atom itu? Nagasaki dan Nagasaki, Kanogosari, apa? Nagasaki dan Hiroshima. Bayangin, kalau secara logis itu dua kota itu dibom itu bomnya atom lagi.
itu pemulihannya orang Palestina aja ya itu pemulihannya diperkirakan 70 tahun kondisi saat ini. Bayangin, itu di Palestina tuh masih tersisa gedung-gedung itu masih sisa. Pemulihannya aja 80-70 tahun. Lah ini Nagasaki dan Hiroshima hancur lebur. Tapi kenapa dia bisa bangkit? Masya Allah, itu karena orang-orang yang cerdas di situ. Ya bahkan Jepang kemarin sempat ada ya pernah dengar cerita gitu ya. Ini ceritanya hukum internasional ini gitu ya. Di Jepang itu pernah dapat peringatan dari pengadilan internasional Ustaz, karena dia menciptakan sebuah alat yang ditaruh di laut ya, di dalam laut untuk mengundang ikan. Jadi dengan frekuensi tertentu ikan itu akan datang menuju ke Jepang. Jadi walaupun alatnya itu ditanam di Jepang, bukan di teritorial bukan di lautnya negara lain, itu taruh aja di dalam, itu ikan-ikan yang di negara-negara sekitarnya itu akan menuju ke Jepang semua. Itu kan sebenarnya pencurian seperti itu ya. Akhirnya ya dipermasalahkan itu di tingkat dunia. Itu saking cerdasnya gitu ya. Makanya ada cerita ini Ustaz ya, ada cerita ya ini cerita fiksi gitu ya. Ada dokter tuh mau bedah, mau operasi nih Ustaz. Ya mau operasi ada 3 orang pasien. Ada 3 orang pasien. Itu ada 2 orang pasien nih Ustaz. Ada 2 orang pasien mau dibedah otaknya nih sama dokter gitu ya. Ketika dibedah yang pertama itu ya, pertama itu pasiennya tuh ada orang Indonesia, ada orang Jepang. Orang Indonesia sama orang Jepang gitu ya. Ketika membuka otaknya, mau dioperasi otaknya nih, orang Jepang itu dibuka kepalanya, dibedah, wah otaknya morak-marik gitu ya. Otaknya morak-marik gitu ya. Jadi wah udah hancur, tahu ya, otaknya hancur. Oh, otaknya hancur gitu ya. Oh, karena sering dipakai nih, pinter ya. Nah, ketika mau membedah pasien orang Indonesia gitu, pas dibuka otaknya masih segelan gitu ya. Karena apa? Karena otaknya jarang dipakai gitu ya. Orang Indonesia otaknya jarang dipakai, katanya itu cerita gitu ya. Nah, makanya bedanya orang Jepang sama orang Indonesia katanya gitu ya. Otak orang Indonesia masih segelan, orang Jepang itu sudah hancur. Orisinil gitu ya. Jadi sebenarnya itu ya sebagian mitos, sebagian juga ada benarnya. Karena protein itu bisa menyebabkan gatal. Makanya kayak pasien skabies ya, orang yang sedang gatal itu disarankan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan protein tinggi, karena itu akan menyebabkan gatal. Begitu, tambah gatal gitu ya. Keren sekali jawabannya ya, sangat lugas gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ya, oke, Ayas. Langsung sini aja, Yas. Oh, ya, biar masuk Ayas. ke channelnya Ustadz nanti. Sini, Dek. Kamu ke tengah, pakai mikrofonnya. Ya, ke tengah antara kita. Sini, sayang. Sini, ya. Di tengah, nih mikrofonnya. Silakan. Namanya Mas Ayas. Perkenalkan dari mana Mas Ayas asalnya? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Silakan. Ini apa Mas Ayas? Kan tidak bunyi Ustaz. Nggak apa-apa, tempel aja dulu. Ada yang penting ada. Iya. Bunyi kok. Oh iya. Kan kalau dari dulu kan sedikit cerita ya Ustaz Lukman. Pak Lukman. Pak Lukman. Ustaz Afat. Iya. Jadi kan kalau dulu masih kelas 7 kan, kalau misalnya liburan itu sukanya rebahan gitu. Iya. Nah, Abiana ada yang bilang kalau rebahan terus mending olahraga. Nah, akhirnya dari kelas 8 sampai kelas 9 udah mulai suka olahraga. Nah, Kenal dulu, kenal. Yuk, boleh kenal. Lagi, kenal. nah itu apa? Kan kadang juga nyari referensi, Ya. misalnya olahraga untuk tangan apa gitu, untuk perut. Jadi kan lihat ya kalau sekarang bisa dilihatnya ya di TikTok gitu. Jadi lihat itu pernah ketemu kayak gini Ustaz. Ini Pak Luman. Ada tantangannya itu push up biasa 25 kali, terus push up diamond 10 kali, pull up 10 kali, sama plank 1 menit 3 set 3 kali ya. Nah, bawahnya itu ada tulisan Tulisannya tidak berlaku untuk yang kecanduan PMO itu apa Ustaz? tidak berlaku untuk yang kecanduan PMO. PMO.
Anak Oke, mau lihat oke. kok takut gitu. Ya, ya. Oke. Sudah itu aja? Sudah. Sudah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Terima kasih ya apresiasinya. Boleh dia kasih aplaus ya? Ini Kak, Oh, Masya alias Allah. dapat ini biar Ya, mohon tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan boleh ya? Gimana? Masya Allah, Barakallah. kasih itu. Nanti Mas Ayas juga dapat hadiah dari Ana nanti. Iya. Ya, Mas Ayas ya. Oke. Untuk singkatan ya. Gini, singkatan itu sebenarnya banyak referensinya. Karena banyak suatu bidang itu pasti punya singkatan. PMO kalau di bidang Ana itu pengawas minum obat. Ya, Pengawas minum obat. obat. Itu Oh, berarti dia yang mengawasi orang yang minum betul, obat. Oh. itu adalah salah satu program Kementerian Kesehatan Ustadz. Yes. Mencari para volunteer. Volunteer itu apa, Ustadz? Sukarelawan. Sukarelawan. Sukarelawan mendaftarkan dirinya ke puskesmas di kabupaten atau di kecamatan untuk menjadi sukarelawan PMO pengawas minum obat, khususnya pasien-pasien yang membutuhkan pengobatan panjang dan tidak terputus seperti pasien TBC. Orang kalau sudah TBC itu kan harus minum obat minimal 6 bulan, tidak boleh putus. Kalau dia berhenti sehari 2 hari aja harus diulang lagi siklusnya. Nah itu butuh PMO, pengawas minum obat. Itu zaman dulu tuh gajinya 400.000 per bulan. Sekarang mungkin sudah di atas 1 juta. Jadi tugasnya hanya mengawasi beberapa pasien TBC, tapi resikonya kan tertular ya. Ya, mengawasi untuk mengeleng-elengke minum obat sampai penyiapan minum obat. Nah ini yang ditanya Mas Ayas, PMO-nya itu yang mana ini? Penyakit menular gitu? Apa O-nya? Oh, Anda nggak tahu. Ya, tidak berlaku untuk. Oke, ini masih sebenarnya masih ambigu Oke, membingungkan. I open the Yes, Google. Google. Yeah. PMO is porn, masturbation, and orgasm. Oh, ya. Singkatan dari apa Ustaz, ininya? Porn, Hmm? masturbation, and orgasm. Oh iya, oke. Paham, saya paham. Sudah, oke. Ini bahasa remaja ini, ya. Kita bahasakan Indonesia saja, ya. PMO itu yang biasa melakukan masturbasi dan onani, ya. Ini orang yang hampir nggak pernah mimpi basah ini, ya. Jadi kalau ada yang ditanya siapa yang nggak pernah mimpi basah, saya gitu ya. Artinya dia sudah terbiasa dikeluarkan sendiri, gitu ya. Nah, sebenarnya Allah kan kasih siklus mimpi basah itu biar sabar kok ben metu dewek gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini itu ya. Nah, ini dosanya besar ya kalau Ustadz Afat sama Ustadz Alin yang bicara bab dosa-dosanya ini ya. Ini mengeluarkan secara mandiri ya. Onani tahu ya ini pendidikan. Jadi ya, onani itu proses pengeluaran sperma secara mandiri, dikeluarkan sendiri. Caranya nggak usah saya kasih tahu ya. Nah itu biasanya secara alamiah tuh mereka akan tahu Ustadz gitu ya. Dan itu kalau di Ponpes insya Allah sudah di backing ya, itu dosa besar. Makanya teman-teman biarkan kita tunggu mimpi basah kita gitu ya. Nah mimpi basah antum bukan ana gitu ya, mimpi basah antum gitu ya. Nah PMO itu artinya apa? Plank gitu ya. Plank itu tahu ya posisi plank ya. Nah kalau pull up kan yang naik turun gitu ya. Nah kalau push up tahu, bagaimana sit up tahu, plank itu kayak gini ya, terus seperti orang mau push up tapi tangannya seperti ini. Kalau ada orang yang bilang waktu itu, kenapa kok waktu berjalan sangat cepat? Teman-teman pengen kalau waktu itu berjalan lambat silahkan lakukan plank ya. Plank itu lama sekali Ustaz ya. Kalau teman-teman itu melakukan plank tapi keringetnya luar biasa. Itu gerakan sederhana dalam olahraga aerobik ya, senam gitu ya. Tapi itu membakar kalori cukup luar biasa, banyak sekali. Itu ya, plank itu tangannya di tangan gini terus kayak itu ya, ini memanjang. Contoh Ustaz. Nah, ini saya biasa plank ini Ustaz. Nah, ya, tidak semua orang mampu ini, ya. Oke, cukup Ustaz ya. Nah, itu teman-teman kalau mau olahraga tapi bagi kaum rebahan, ya. Kaum rebahan olahraga kayak gitu yang memang dipilihkan untuk orang-orang rebahan, artinya yang malas keluar ke stadion, malas keluar ke ke lapangan, cukup dengan plank. Tapi tidak berlaku untuk yang tadi, orang yang suka masturbasi. Sebenarnya relate, nyambung, tapi itu belum ada saya belum dengar penelitian secara ilmiah. Ya, bisa jadi ini adalah mitos. Belum ada penelitian yang saya dengar kalau orang yang suka onani itu tidak berlaku, artinya tidak akan kuat gitu Mas. Bagi orang-orang yang suka melakukan PMO itu tidak akan kuat melakukan yang disebutkan Mas Ayas tadi. Tapi apa ia terbukti? Ya, buktinya, maaf, PMO itu kan sebenarnya proses pengeluaran
sperma ya. Ya. Lah saya sebagai bapak-bapak, sebagai orang tua, Ustadz Afat itu sudah biasa apa namanya? Itu sudah agenda ya kehidupan sehari-hari. Tapi Ustadz Afat masih kuat tuh plank gitu ya. Masih kuat sit up, masih kuat pull up begitu. Bahkan mitos-mitos seputar seks yang disebutkan tadi Mas Ayas itu banyak sekali berkembang. Katanya kalau sering PMO dengkulnya kopong ya. Kadang orang tuh kadang di oh kopong kayak gitu ya. Sering kayak gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Penelitiannya saja tidak ada. Tidak ada hubungan. Wong tadi udah tak liatin kok sperma itu produksinya di mana. Di tesis bukan di dengkul ya. Udah masuk sperma kok ya. Jadi teman-teman kalau sudah belajar hari ini wes nggak lagi Afan kopong kayak gitu ya. Oh sudah enggak karena sudah tahu itu diproduksinya di testis. Testis ada di atas, ada di bawah pusar dan di atas paha. Lo kok bisa kowe ngopo kopong-kopong gitu ya? Oh, kopong sering ditokke kayak gitu ya. Oh, iki ora urung sinau karo Pak Lukman iki gitu ya. Masya Allah gitu ya. Nah yang sudah belajar ya sudah enggak kok bodoh-bodohnya awake dhewe gitu ya. Makanya jangan terlalu banyak percaya dengan mitos. Tabayun dulu, tanya yang ahli gitu ya. Mungkin harusnya jadi pertanyaan bagus itu. Pak Lukman katanya kok kalau sering PMO itu dengkulnya kopong gitu ya. Nah, tak lihatkan itu tadi penampang tubuh bagian reproduksi. Testis itu diproduksi sperma itu di testis kok iso tekan dengkul ke piye gitu ya. Nah, begitu ya. Semoga dipahami Mas Ayas ya. Ya, artinya tidak berlaku bagi PMO itu hanya orang-orang yang tanpa referensi mengeluarkan statement seperti itu. Tidak ada hubungannya. Begitu wallahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Ternyata luar biasa ya. Banyak ilmu baru yang kita ketahui dan memang